Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali ya, di kajian subuh. Kita masih meneruskan bacaan kitab Masailul Ibad sampai bab 10-an. 10-an itu masing-masing masih ada 10 poin ya. 10 poin. Ini nasihat yang ke-7 ya. Yang ke-7 juga ada 10 poin gitu. Jadi masing-masing 10 kali 10 kan ada 100 nasihat ya sampai. Nah, kita sampai nasihat yang ke-7 di bagian 3 ya. Poin yang ketiga, maddah yang ketiga. Wala yakunu musliman hatta yusliman nasa min yadihi wa lisanihi. Kalau yang kedua, la yakunu usulan hatta yakuna musliman. Itu kan yang lalu, yang nomor 2 kan, la yakunu usulan hatta yakuna musliman. Orang tidak bisa santun dalam kehidupannya apabila sebelum dia menjadi muslim. Orang tidak akan menjadi muslim, gitu loh. Tidak muslim yang sempurna, gitu. Jadi yang ketiga ini. Jadi terus berekor panjang. Wala yakunu musliman hatta yusallimu nasa min yadi walisani. Dan ini Islam itu dideskripsikan orang yang memberikan penyelamatan. Maka dari itu berulang-ulang saya katakan Islam itu artinya orang Islam itu atau Muslim itu adalah satu orang yang berserah diri, sanggup dia hands up pada Allah. Angkat tangannya tidak yang selain kepada yang selain Allah, tapi hanya kepada Allah saja. Artinya angkat tangan, tunduk, menyerah. Yang kedua adalah penyelamatan. Aslama yuslimu itu menyelamatkan. Aslama yuslimu islaman gitu. Jadi perubahan kata di Arab seperti itu patternnya, sarafnya di ilmu saraf itu. La yakunu musliman hatta yusallimun nasa min yadihi wa lisanihi. Kalau kita pikir-pikir gampang kita harus fokus pada tangan dan lisan. Ya, fokus pada menjaga tangan dan lisan kita. Itu orang Islam. Karena memang dalam kehidupan itu yang paling sering ya frekuensinya melakukan kegiatan ya itu tangan dan lisan. Tangan dan lisan. Maka dari itu itu nanti tangan dan lisan diekstrak lagi innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus gitu. Itu kata Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sasaran Nabi membina umat itu adalah untuk menjadikan akhlaknya mulia. Orang yang akhlak mulia itu indikasinya yaitu apabila ada 2 indikator besar, yaitu 1 dia adalah husnul muamalah ma'al khaliq, yaitu dia baik hubungannya dengan Allah, dengan yang sang pencipta. Yang kedua adalah husnul muamalah ma'al khalqi, yaitu orang
yang bisa berbuat baik dengan makhluk. Makhluk tidak manusia saja, jadi semuanya makhluk hidup ini termasuk ciptaan Allah ini juga makhluk. Karena semua yang disebut makhluk itu semua yang dicipta Allah, ya langit, ya bumi, ya air, ya itu. Jadi kalau kita sembarangan mengelola air itu juga sebetulnya termasuk akhlak yang tidak baik. Di sini guru besar airnya Pak Perkudus ini ya. Jadi beliau adalah spesialisnya air ya, air. Karena apa? Jadi kalau diurai gitu, petunjuk-petunjuk itu adalah sangat mempunyai rasionalitas yang tinggi untuk menunjang kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Baik, kita kembali ke tema ketiga, yaitu wala yakunu musliman hatta yusallimun nasa, dan tidaklah orang itu menjadi muslim yang sempurna sehingga dia bisa menyelamatkan. Hatta yusallim, hatta yusallima. Ini karena ini juga petunjuk. Bentuk kata ini merupakan petunjuk terhadap makna. Hatta yusallima, sehingga dia selalu. Ini zirohnya mudhari'. Kata kerjanya mudhari'. Kata kerja mudhari' itu berlaku untuk hari ini dan yang akan datang. Atau faedahnya lil istimrar, untuk selalu. Jadi di sini menerjemahkannya yaitu sehingga dia selalu menyelamatkan manusia dari tangannya dan lisannya. Selalu, bukan kolo-kolo menyelamatkan, tapi yang sering adalah mencelakakan gitu ya. Yang dari output tangan dan lisan ini. Oke, jadi penyelamatan. Jadi ini Islam dilihat dari satu aspek penyelamatan. Penyelamatan dibatasi pada tangan dan lisan. Tangan ini nanti bisa kekuasaan, maknanya bisa kewenangan. Jadi kan luas bagi mereka yang menjadi pemimpin itu menggunakan kewenangannya menyelamatkan atau tidak. Ya. Lisanihi. Lisani itu ya ucapannya, ya medianya, ya transfer media itu juga ini pemahamannya luas. Kalau begitu ada perkembangan kehidupan atau perkembangan perubahan teknologi, itu bukan usang. Petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul itu tidak pernah usang ditelan zaman, karena perkembangan ilmu dan teknologi tidak. Justru semakin berkembang ilmu dan teknologi semakin membuktikan bahwa petunjuk Allah itu benar adanya. Petunjuk Rasul itu, contoh-contoh yang diberikan Rasul itu benar adanya. Ini saya jadikan pengantar ini karena tidaklah kita bangga dan yakin bahwasanya petunjuk Allah dan Rasulnya itu ada menjamin mengantarkan kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya apakah kita sudah bersedia kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, kemudian kita mewujudkan prasyaratnya, seperti hanya mungkin orang haus, mulutnya ngomong haus, tapi tangannya tidak pernah minum, mulutnya tidak pernah minum. Wong katanya haus, tapi kok tidak minum. Bilang lapar, tapi kok tidak makan. Bilang ngantuk, kok tidak tidur, dan lain sebagainya. Jadi banyak inkonsistensi di dalam berlaku dalam kehidupan ini. Oke, sekarang kita masuk, ada beberapa petunjuk Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 57, 56. Petunjuknya banyak, hanya saya ambilkan di sini ada 4 petunjuk ya, dari Al-Ahzab 2, dari Al-Hujurat 2. Karena itu juga sudah luas bahasanya.
57 ini, kalau 56 itu tentang perintah kita bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan itu ayat 56. Nah, sekarang kita 57. Kita bukan menerangkan sholawat sekarang, ya. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang siapapun dia, apapun agamanya dia, alladzina itu umum. Sesungguhnya orang-orang yang menista Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, Allah bakal melaknat mereka. Allah melaknat mereka. La'ana itu kata kerja tapi bentuknya lampau. Berarti Allah melaknatnya yang dulu, yang sekarang tidak, atau yang akan datang tidak seperti itu. Di sini pemaknaannya la'ana ini karena lampau, itu menunjukkan kepastiannya tinggi, ya. Isi kata-kata itu kepastiannya tinggi. La'anallahu, jadi Allah pasti melaknat dia. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Jadi lintas alam, ya, dunia maupun akhirat Allah melaknat. Apa artinya melaknat? Melaknat itu adalah menjauhkan dari kasih sayang Allah. Jadi menjauhkan rahmat Allah. Rahmat itu diterjemahkan kasih sayang, gitu biar lebih menjauhkan rahmat Allah. Jadi Allah menjauhkan rahmatnya dari seseorang, itu namanya orang itu dilaknat. Maka dari itu tidak boleh sesama orang kok melaknat. Oh, saya laknat kamu. Tidak boleh itu. Karena bukan otoritas dia untuk melaknat. Karena untuk menjauhkan, untuk memberi rahmat itu bukan urusan kita. Kita melakukan imitasi, ya, bisa. Artinya menebar kasih sayang. Ini adalah menggempil dari sifat Allah yang Rahman. Ya, memberikan kasih sayang wujudnya banyak sekali, bisa perhatian, bisa duit, bisa harta, bisa perilaku, bisa ucapan dan lain sebagainya, ya. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah bakal melaknat mereka itu di dunia maupun di akhirat. Tidak saja dijauhkan dari rahmat, wa a'dalahum adzaban muhina, dan Allah telah menyediakan siksa yang menghinakan. Siksa yang menghinakan. Oh, siksa kok menghinakan? Ya, begitu disiksa itu dia merasa terhina. Jadi, maka dari itu terhina itu, hinaan itu masuk perbuatan pidana, ya. Masuk perbuatan pidana yang kadang-kadang orang dihina gitu terus untuk memperbaiki nama baik itu minta miliaran rupiah dan lain sebagainya. Itu tuntutannya, ya, tuntutannya. Jadi pantas Allah memberikan ancaman adzaban muhina, siksa yang menghinakan. Wong lagi dihinakan sama manusia aja sedih kita, dan nyatanya boleh digugat di pengadilan, kan gitu. Penistaan Allah dan Rasulnya. Ada yang usul untuk direvisi Al-Quran itu sebenarnya menista Allah dan Rasulnya. Sebetulnya maknanya itu sudah menista. Banyak toh, begitu gampangnya orang bermedia itu terus itu Al-Quran juga niru-niru dari Taurat dan Injil. Nah, ya dia yang ditahu kan Taurat dan Injil. Dia tidak tahu sejarahnya, mana yang lebih dulu, mana yang lebih akhir. Kemudian fungsi Al-Quran itu untuk apa? Itu kan tidak tahu. Mereka beralasan bahwasanya nyatanya apa yang diterangkan di Injil diterangkan juga di Al-Quran. Nah, itu menunjukkan bahwasanya itu sumbernya sama. Hanya yang satu sudah dirubah-rubah. Itu ancaman terhadap orang yang merubah-rubah itu juga jelas sekali di Al-Quran, sering disampaikan. Oke. Ini orang yang menista, tapi yang dinista Allah dan Rasul. Yang ayat ke-58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Dan orang yang menista,
atau menganiaya atau menyakiti. Adza yu'ti itu sebetulnya aslinya menyakiti. Sifatnya physically, dilukai itu adza yu'ti. Tapi dalam redaksinya ini, dalam uslubnya ini ada adza yu'ti itu adalah menghinakan. Wujudnya itu wujud menista, ya, bahasa yang populer sekarang, menista. Menista orang-orang mukminin. Mukminin ini jamak, berarti itu menunjukkan masyarakat mukmin. Walladzina yu'dzunal mu'minina, dan orang-orang yang menista orang-orang mukmin. Wal mukminat, dan orang-orang mukmin perempuan. Bighairi maktasabu, tanpa perbuatan dan upaya-upaya orang mukmin dan mukminat ini dalam suatu kesalahan, tanpa melakukan kesalahan. Maktasabu, iktasaba, yaktasibu itu adalah usaha. Kasab itu kan usaha. Itu nanti teori kasab itu ada dibahas di kajian tauhid ya juga. Kasab antara usaha dan takdir itu nanti sampai di mana pengaruhnya dan sampai di mana seseorang dapat kena azab karena kasabnya. Lagi, sebarang siapa yang menista orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada perbuatan salah, maktasabu, bighairi maktasabu, tanpa adanya suatu kesalahan, faqadih tamalu, sungguh dia telah melakukan buhtanan, kebohongan, wa isman, dan dosa mubina, yang terang, yang jelas, dosa yang jelas. Kebohongan itu bisa mulai dari dosa kecil sampai dosa besar. Isman itu pada umumnya artinya adalah dosa besar. Kalau dosa kecil dzanban, ya. Jadi ada dzanban, ada isman. Jadi wa isman mubina, dan dia adalah, jadi menista Allah dan Rasulnya maupun menista orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya dapat sanksi, ya. Satunya sanksi di akhirat, ini dunia dan akhirat, yaitu dilaknat. Yang kedua adalah sanksi dia diputus oleh Allah pada orang yang berbohong. Bahaya kalau Allah sedang memvonis dia sebagai orang yang pembohong. Karena pembohong itu nanti terusannya adalah masuk neraka. Alaikum bisidqi, ya ta? Diwajibkan bagi kamu untuk berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu adalah menuju ke surga. Wa iyyakum bil kadziba. Kalau alaikum itu perintah, kalau wa iyyakum hendaknya menjauhi. Wa iyyakum bil kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah kamu akan berdosa, karena berdosa itu menuju pada dosa dan dosa itu menuju pada neraka. Jadi berekornya panjang amal ini, maka dari itu Allah mencegahnya melalui firman-Nya Al-Ahzab ayat 57 maupun ayat 58. Baik, kita masuk di petunjuk yang lain, yaitu surat Al-Hujurat, khususnya di ayat 11 dan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ya wahai orang-orang yang beriman. Kalau yang ini di Al-Ahzab ini alamat firman itu pada orang pada umumnya. Kalau ini pada orang-orang yang beriman, yang Al-Hujurat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah engkau kelompok satu
dan kelompok lain saling menghina. Nah, kaumun itu adalah bagian daripada umat, kaumun, kemudian nanti terus jadi firqah. Firqah itu kecil, jumlahnya kira-kira tidak lebih dari 11. Kalau kaumun itu di atas 11 sampai 100-an gitu. Nanti di atasnya lagi terus umat gitu. Jadi apa rumusan, ada rumusan kualitatif, ada kuantitatifnya. Kalau dikuantitatifkan begitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaum. Qaumun adalah kelompok manusia yang menengah ya, 100-an ke atas lah. Satu RW, satu RT gitu, itu kaumun ya. Nanti ada firqah lagi, firqah. Satu dawis itu firqah. Jadi nanti itu kaumun, firqah, umat itu ditampilkan semuanya di dalam Al-Quran. Tampilkan semuanya. Nanti ada di ayat-ayat tertentu dia digunakan umat. Oke, janganlah lanahi ini, janganlah menghina kaum satu dengan kaum yang lainnya, terhadap kaum yang lain. Karena sesungguhnya masing-masing kaum itu dia akan bangga dengan apa yang ada pada kaum itu. Itu sudah jadi cetakannya gitu. Cetakannya itu dia lebih suka. Nah, nonton bola kita aja kalau kesebelasan sama-sama bukan orang Indonesia yang untuk sepak bola internasional itu, sepak bola dunia itu. Ya, Brasil lawan Argentina atau apa, mesti ada keperpihakan hati dan pikiran tuh. Saya di Brasil dan tidak suka kalau kalah kan gitu. Itu sudah dicangkokkan di dalam memang gitu. Nah, itu bisa berlaku untuk di antara kelompok, persaingan antar RT, persaingan antar RW, persaingan antar kelurahan, antar kecamatan, antar kabupaten, nanti terus antar partai dan lain sebagainya ya. Jadi itu sudah begitu. Maka dari itu aturan ini punya relevansi yang sangat tinggi. Relevansi yang sangat tinggi dengan kehidupan ini. Asa ayyakuna khairam minhum. Bisa jadi yang kau hina itu adalah lebih baik dari mereka kaum yang engkau hinakan. Yang menghina itu bisa jadi tidak lebih baik daripada yang menghina kaumnya ini. Wala nisa'un min nisa'in, dan juga tidaklah sekelompok wanita dengan wanita lain. Bisa jadi kelompok wanita yang dihina itu akan lebih baik daripada. Maka kelompok-kelompok wanita pun kadang-kadang dijadikan langkah strategis untuk jadi sasaran kan gitu dah. Kelompok ibu-ibu ya, kelompok emak-emak. Itu kalau sudah disebut emak-emak itu berarti kita orientasinya misalnya ini hubungan dengan politik kalau gitu kan gitu, karena sudah 10 tahun ini emak-emak itu adalah termasuk kelompok yang populer gitu ya. Kan orang kalau rebutan massa itu kan nanti apa yang populer di massa itu kan itu yang dipakai itu biasanya gitu. Sebenarnya ini maka nisa'un min nisa'in. Iya ya, ini pada firman yang sekian belas abad yang lalu, tapi relevansinya masih tinggi di tahun sekarang ini. Asa yakuna khairam minhunna, bisa jadi mereka lebih yang dihina itu lebih baik daripada. Wala talmisu anfusakum, janganlah engkau menista mencela. Lamiza yalmazu itu mencela. Wala tamnabazu bil alqab, dan janganlah saling membuat nama, menyebut nama, memanggil nama-nama dengan nama-nama laqab. Laqab itu nama samaran gitu. Nama samaran. Dengan nama yang tidak baik.
nama bi'salismul fusuqu ba'dal iman adalah sebaik-baik lakop itu adalah lakop nama samaran yang tidak baik. Umpamanya ya Kak Seto ya, Kak Seto itu punya anak namanya Fadil, maka di grup itu yang tulis Abu Fadil gitu. Itu maksudnya itu adalah lakop yang baik. Lakop yang baik. Nanti lakop yang tidak baik ya banyaklah nanti, apalagi kalau di tahun politik itu lakop-lakop yang itu banyak sekali, lakop bermunculan. Itu salah satu cara sebenarnya, padahal Allah menilai perbuatan dan itu termasuk fusuk itu pelanggaran durhaka. Kalau pelanggaran nanti dikira dipiring ya, tindak pidana ringan. Fusuk itu juga bisa ringan sampai berat. Ba'dal iman, seseorang setelahnya mengaku beriman kok masih melakukan penistaan, penghinaan terhadap saudara yang lain, itu adalah dia sebenarnya sudah fusuk, fasik. Dan fasik ini adalah bagian terbesar daripada manusia ya, manusia yang fasik. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat terhadap laku-laku nista ini, fa ulaika mudzalimun, maka mereka adalah orang-orang yang aniaya. Aniaya terhadap orang lain maupun aniaya terhadap diri sendiri. Ini aniaya itu biasanya orang cenderung cepat memahamkan bahasa itu adalah menganiaya terhadap orang lain. Menganiaya terhadap diri sendiri itu juga sering kita lakukan untuk diri sendiri. Jadi nanti itu dicatat semua, ada catatannya yang baik, pembukuannya yang baik, dan itu akan dipaparkan nanti di Yaumul Hisab. Baik, ya ayyuhalladzina amanu idhsanibu katsira minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Oke, ini singkat saja ya, sudah apa? Wahai orang-orang yang beriman, ini perilaku orang yang beriman itu ada celahnya juga. Ini yang disebutkan dalam ayat 11-12 ini adalah celah-celah daripada orang yang beriman. Orang yang beriman tapi melakukan celaan itu nanti dapat juga hukuman. Jauhilah ijtanibu katsiran. Banyak-banyak artinya sangat jauh sekali. Minadh-dhanni, daripada berprasangka. Minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian daripada dzan, berprasangka itu adalah dosa. Dosa apa yang berprasangka? Yang suudzon. Dosa apa yang tidak prasangka apa yang tidak dosa, gitu ya. Prasangka apa yang dosa adalah suudzon, berburuk sangka. Persangkaan apa yang tidak dosa adalah husnudzon. Ya, jadi itu istilah akrab dengan orang Islam ya. Jadi husnudzon dan suudzon. Apalagi suudzonnya itu pada Allah. Suudzon sesama aja suatu kejahatan. Karena apa? Mengapa kita dilarang suudzon? Kuncinya yaitu karena kita tidak maha tahu. Kita tidak maha mendengar. Kan kita selalu mengatakan, berkesimpulan, memvonis, menjudge orang itu sesuai dengan persepsi kita. Dan persepsi kita subjektif sifatnya. Dan terbatas. Itu mengapa dilarang kita bersuudzon. Oh, tak kira dia itu ternyata dia sakit toh, gitu toh. Setelahnya dia habis ngomong, oh dia itu ternyata ada berita lagi, oh dia sakit, oh dia kemana, ternyata salah, masuk suudzon. Terbuktilah, biasanya suudzon itu benar-benar dilarang, harus dilarang. Oke, wala tajassasu, dan dalam mengintip aib, diintip terus.
Kalau tidak bisa dilakukan sendiri, dia cari ulak warto, dia cari berita dari teman-temannya, ditanya, gunanya apa nanti disebarkan lagi. Itu adalah perilaku kembali pada pantes Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena tanpa akhlak itu mempunyai kontribusi yang sangat besar, akhlak yang tidak baik terhadap kekacauan di masyarakat, terhadap kegalauan di masyarakat. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah engkau menggunjing, ngerasani kalau bahasa Jawa sebagian satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ini ditunjukkan Allah begitu kejamnya orang yang menggunjing, itu digambarkan di personifikasi di sini. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalau engkau masih tetap menggunjing saudaramu, apakah sebetulnya engkau itu lebih suka untuk memakan bangkai? Kok memakan bangkai? Apa artinya? Bangkai itu kalau dimakan, dia nggak bisa bela diri toh. Kalau ayam mau dimakan kan dipegang dulu baru sembelih, itu dipegang aja mancal-mancal. Begitu juga itu berapa kali itu ketika Idul Kurban itu sapi itu satu lawan 10 orang yang megangi, karena tekniknya juga agak kurang gitu ya. Jadi itu dipuancal, ada yang banyak orang yang itu tunjukkan bahwasanya makhluk hidup itu dia akan membela diri kalau memang akan dalam keadaan terancam menurut dia kan gitu. Mengapa ngerasani itu? Apa hubungannya orang yang dirasani dengan bangkai? Ada kesamaan. Kalau bangkai itu kan tidak bisa membela diri. Begitu juga orang yang dirasani, orang yang diumpat, dia tidak ada kesempatan untuk membela diri. Tidak begitu. Mengklarifikasi, enggak gitu. Saya itu kalau begini, saya begini. Coba dengan, karena tidak ada. Karena mengapa? Karena mengumpatnya itu mesti orangnya tidak ada. Kalau orangnya tidak, nah kemudian penyalurannya gimana Pak? Ya penyalurannya sebetulnya pada amar ma'ruf nahi munkar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu mestinya jalan yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang ada, bukan diomong-omongkan pada orang lain. Itu jelas ini namanya fakarihtumu, tentu kamu tidak suka. Wattaqullah, akhirnya begitu banyak laku-laku yang berdosa ini Allah masih menerima. Wattaqullah, hendaknya engkau takut pada Allah, takwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha menerima. Jadi apa yang menjadi dosa kita, sebesar-besar dosa, masih besar kasih sayang Allah, gitu ya. Bukan jangan-jangan dengan kata-kata ini kemudian menjadikan kita ngajangi. Ngajangi itu apa? Lah, Gusti Allah kan lebih besar kasih sayangnya. Betapapun dosa yang kita berlaku dosa kan nanti saya tobat kan diterima. Iya, kalau terus sempat tobat, baru melakukan dosa terus dekat gitu. Siapa yang tahu? Yang juga tidak tahu juga toh. Itulah maka dilarang kita ya buang kata seperti itu. Baik, saya kira mohon maaf sudah lewat 10 menit. Insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tidaklah seorang muslim itu akan menjadi muslim yang benar, yang baik, yang ideal, sehingga dia menyelamatkan manusia yang lainnya, siapapun dia, dari tangan dan lisannya. Ini ada dari ayat-ayat, petunjuk dari ayat, insya Allah yang akan datang kita akan sampaikan petunjuk dari hadis. Mudah-mudahan guna dan faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.